Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan dengan meriah. Karena Tuhan telah mengalahkan maut. Dan mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, ibu, dan bapak sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus ini telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang sore hari ini mengalami kebangkitan Kristus, dan kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Haleluya, haleluya. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Katrawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur
kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Adanya doanya di sini, tinggal mengikuti ini balik ke sini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah, Anak domba menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria, apa yang kau lihat di jalan? Lihat kubur Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan. Kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan, Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang, kasihanilah kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Allah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil yang baru kita dengar ini dapat disebut suatu katekese tentang kebangkitan. Dikisahkan tadi bahwa Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi mereka tidak mengenali Dia. Bagi mereka, penyaliban Yesus itu merupakan suatu batu sandungan yang tak terperikan. Dan berita kebangkitannya pun sulit untuk dipercaya. Sumbernya sama sekali tidak berwibawa. Mata mereka tertutup untuk mengenali Dia. Dan tertutup sampai pada peristiwa pemecahan roti. Baru murid-murid mengenali Yesus. Tetapi Yesus langsung hilang dari pandangan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan dirinya dengan memberikan dirinya. Tetapi manusia tidak dapat menikmati kehadirannya itu untuk waktu yang lama. Kelenyapan diri Yesus itu makin lama makin dalam. Tetapi kehadirannya juga sekaligus makin lama makin pasti. Yesus lenyap dari balik peristiwa dan kita merayakan Paskahnya dalam perayaan Ekaristi. Yesus menghilang dari balik kitab suci, tetapi di dalam roh Yesus memberi kita hidup dan mengobarkan semangat kita. Kemudian Yesus lenyap di balik Ekaristi, tetapi kita dijadikan gerejanya, tempat kediamannya sendiri. Itulah paradoks kehadiran dan ketidakhadirannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berada di luar genggaman orang-orang yang mencintainya. Maka pengenalan akan Yesus ini meskipun berlaku hanya sepintas, ini mengubah seluruh hidup kedua murid itu. Mereka yang tadinya muram, murung dan bingung ini menjadi orang yang penuh sukacita. Dari kekecewaan kepada pengharapan yang baru. Dari kelambanan untuk memahami kitab suci kepada hati yang berkobar-kobar. Dari keraguan-raguan kepada kepastian. Dari orang yang mau kembali ke kampung halamannya, ini menjadi pembawa berita Paskah bagi murid-murid yang lain.
Mereka benar-benar telah menjadi manusia Paskah. Itu manusia Paskah. Lalu apakah cerita ini menggambarkan pada pengalaman kita akan Yesus yang bangkit saat ini? Mungkin kita tidak lagi seperti kedua murid itu yang menganggap penyaliban Yesus itu sebagai kegagalan hidupnya. Lalu apakah hati kita juga berkobar-kobar saat ini? Mengapa umat kerap kali tidak mengenali kehadiran Yesus ketika dia memecah-mecahkan roti bagi kita dalam perayaan Ekaristi kita? Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengundang kita untuk merenungkan kembali semuanya dalam iman dan kerendah hatian. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan upacara pembaharuan janji baptis. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatan dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Kristuslah awal dan akhir, telah wafat namun hidup kembali. Semoga kita semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanannya. Marilah kita mohon. Kristuslah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Semoga Ia menerangi para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristuslah kebangkitan dan kehidupan. Semoga Ia menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon. Kristuslah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Semoga Ia menggunakan kita sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Selanjutnya dengan liturgi Ekaristi kita persembahkan seluruh hidup kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Doa syukur agung yang pertama. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan,
Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Kletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Kau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Sing main Pak Bendi, tekan-tekan.
Terima kasih. Kristus anak domba Paskah kita sudah dikurbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang berbahagia, hari ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan Meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan Meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi kita terhadap segala dosa. Semoga demi kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah di surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya.
What do you mean your bag clean? You asked me to.